Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Dan kembali kita akan berbicara tentang beberapa pemain yang mengalami cedera, termasuk Sandy Walsh ya dalam latihan. Tetapi konon kabarnya kemarin manajer Pak Sumarji sudah mengatakan dia sedang dalam proses MRI dan hasilnya semoga baik-baik saja, terutama untuk Sandy, dan dia bisa bermain paling tidak menghadapi Argentina dalam pertandingan kedua. Tapi pun kalau memang tidak bisa, ya memang dia harus bisa melepaskan kesempatan untuk bermain dengan Palestina dan Argentina setelah mengalami cedera. Namun kabar terakhir juga lain yang mengatakan di saat Jordi Amat dan Sain Patinama disebut-sebut ikut mengalami cedera, dan ini memang santer menjadi perbincangan hangat. Ternyata dua pemain tersebut itu sudah dikonfirmasi baik-baik saja. Ya, memang ada sedikit masalah, ya, baik Jordi maupun Sandy, karena keduanya ikut bermain memperkuat tim masing-masing. Nah, Jordi ya pada Jumat yang lalu, ya, kalau nggak salah tuh dia bermain dengan Pulau Bintan FC. Dia masih memperkuat Johor Darul Taksim, dan ada sedikit masalah, ya, terutama dari fisiknya. Namun itu bukan sebuah kendala besar, ya, bahwa dia tidak akan bermain melawan Palestina atau melawan Argentina. Dan Jordi sudah memastikan, ya, dia meyakinkan kepada pendukung tim nasional Indonesia dia dalam keadaan semakin membaik dan siap untuk datang bergabung di TC di Surabaya. Ya, paling tidak antara tanggal 10 sampai tanggal 12 dia akan hadir, dan nantinya siap untuk menghadapi Palestina serta Argentina. Tentunya ini kabar baik di saat banyak orang yang sudah terkejut, ya, ketika mendengarkan Sandy cedera, Jordi cedera, Sain Patinama cedera, termasuk dengan Sandi Ramdhani. Tapi Jordi sudah menegaskan dia akan datang dan siap bermain, bahkan siap mengawal Lionel Messi jika diberi tugas oleh pelatih Sinteyong untuk mematikan pemain terbaik dunia tersebut yang sangat dikagumi oleh semua orang tentunya kalau Messi berada di lapangan, termasuk bagi Jordi Amat karena dia sudah sering pernah ketemu ketika masih di La Liga bermain untuk Espanyol, ya, Rayo Vallecano atau Real Betis. Tidak asing lagi bagi Jordi untuk bisa bertarung dengan Messi. Makanya ini suatu kesempatan yang baik. Jordi tidak akan melewatkan itu ketika Messi ada bersama dengan Argentina, dan dia sekarang mengenakan kostum tim nasional Indonesia. Dan jika Jordi sudah mengatakan bahwa dia siap bermain, ini pun ditegaskan oleh Pak Sumarji sebagai tim manajer. Ya, siapa bilang Jordi itu cedera? Ya, ya mungkin masih sedikit sekali ada benturan, tapi sekarang dia sudah menyatakan bahwa Jordi baik dan siap untuk bermain, ya, bersama dengan tim nasional Indonesia. Kemudian Sain Patinama juga dia memperkuat Viking, ya, di pertandingan Piala Norwegia pada sehari yang lalu. Dan kalau dikabarkan dia sempat ditarik keluar pada menit 79, ya, kalau nggak salah. Yang karena dianggap dia ada benturan keras dengan lawan ketika dia bermain bersama Fredrikstad, ya, di babak 32 besar. Dan akhirnya klub Viking, ya, klubnya Sain Patinama ini bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke babak 16 besar di Piala Norwegia. Walaupun dia ditarik keluar karena disinyalir dia juga bermasalah. Tetapi bukan cedera serius, bukan cedera yang sangat parah bukan bagi Sain Patinama ini. Ya, dia juga sudah diyakinkan oleh manajer karena pasti Pak Sumarji juga sudah terus berhubungan dengan pemain-pemain ini, dan dia menyatakan bahwa dia oke-oke saja. Ya, perlu untuk istirahat beberapa saat sebelum dia tiba di Indonesia. Kalaupun dia berangkat pada tanggal 10 dan diperkirakan dia tiba tanggal 11 atau paling lambat tanggal 12, yang penting Sain Patinama hadir, ya. Dan banyak orang juga, banyak penonton yang sudah penasaran ingin melihat penampilan dari Sain Patinama ini. Dan sudah dikatakan oleh Pak Sumarji yang menegaskan bahwa Sain siap untuk tampil, siap untuk bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Jadi bagi penggemar timnas senior, ya, ini berita yang bagus. Ya, di saat kemarin agak kaget dengan dihantam badai cedera, tapi sekarang kan dua pilar utama ini, Jordi dan Sain, sudah dinyatakan oke, bahkan dikonfirmasi langsung oleh manajer tim nasional. Mereka siap untuk bertanding melawan Palestina, dan
eh, Argentina. Ya, semoga Jordi dan saya ini baik-baik saja dan mereka ditunggu kedatangan di TC di Surabaya oleh Sintayong dan rekan-rekan semua, karena sampai kemarin memang itu baru ada 15 pemain yang hadir. Semoga pada hari ini juga akan bertambah datang, karena konon Elkan Bagot juga sudah siap untuk bisa bergabung. Ya, tinggal menunggu 3 dari PSM Makassar yang masih akan mengikuti playoff untuk Liga Champions di saat PSM akan menghadapi leg kedua pada tanggal 10 nanti menghadapi Bali United di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Ada 2 juga pemain dari Persija yang mungkin belum dilepas dan siapa tahu akan ikut bergabung dalam waktu dekat. Ya, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, dan ini yang dinanti, yang ditunggu di samping pemain-pemain kita yang ada di luar ya. Pratama Arhan di Tokyo Verdy, ya, kemudian dengan Asnawi Bangku Alam di Jeonnam Dragons yang segera bergabung. Jadi kita akan tunggu ya. Semoga pemain-pemain yang tadinya cedera ini semakin oke kebugaran mereka, sehingga STY bisa memilih pemain-pemain terbaik untuk laga pertama paling tidak. Ya, sebelum Argentina, Palestina dulu, karena tidak mudah. Ini peringkat 93 dunia yang kita harus hadapi, kita harus bisa menang sehingga peringkat kita bisa naik dari segi poin di FIFA, dan itu kesempatan ada di Gelora Bung Tomo ketika kita akan bermain pada tanggal 14 nanti ya. Ini Palestina ya bukan sembarang tim ya. Mereka juga berpotensi untuk bisa mengalahkan tim asuhan STY. Tapi saya yakin dan percaya STY tentunya punya cara terbaik. Ya, jika semua pemain seperti Jordi hadir, Sain hadir, ya, kemudian Sandi juga dinyatakan dia oke, ya, mungkin dia bisa bermain. Tapi kalau tidak dipaksakan, ya, kalau dia untuk mengambil risiko, mungkin diistirahatkan dan dia tunggu pertandingan melawan Argentina. Ya, tapi pemain-pemain lain saya pikir oke, karena masih ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, ada Mark Klok, ada Stefano Lillipali yang masih bisa diandalkan, Rahmat Irianto. Ini pemain-pemain yang bagus, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh STY dalam pertandingan pertama melawan Palestina, karena ini kemenangan yang kalau kita dapatkan melawan Palestina, ini tentunya ada motivasi berlebihan di saat kita untuk menyambut laga kedua di GBK menghadapi tim tangguh Argentina. Tapi kalau mungkin kita kalah kan pasti agak terpukul di sini. Kemudian kita akan melangkah untuk pertandingan yang lebih berat melawan tim juara dunia. Tapi kalau kita bisa menang, ya, atau katakan ya dalam pertandingan ini imbang, ya, masih oke lah bagi kita. Tapi masyarakat tentunya menunggu bahwa kita harus menang, karena dalam 2 pertandingan FIFA Matchday yang sudah dilakukan oleh tim STY ini kita tidak pernah kalah. Ya, melawan Curaçao kita menang 2 kali dan melawan Burundi kita menang sekali, draw sekali. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana untuk menghadapi Palestina. Jadi kalau tren positif itu bisa dipertahankan, ini oke. Sebelum kita melawan Argentina, misi yang sangat berat buat kita untuk bermain di GBK, karena tidak main-main. Argentina datang dengan kekuatan terbaik mereka, kalau bisa dikatakan di sini, karena di depan mereka punya selain Messi ada Julian Alvarez, di tengah ada Rodrigo de Paul. Ya, kemudian pemain yang baru direkrut oleh Liverpool dari Brighton, Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang bermain di Chelsea, ya, ada Angel Di Maria. Nah, ini gelandang-gelandang terbaik tentunya. Belum lagi mereka punya lini belakang yang kuat, Otamendi, ada Acuna, ada Montiel, ada Romero, ada penjaga gawang Emiliano Martinez. Jadi ini memang starting 11 terbaik yang dimiliki oleh tim asuhan Lionel Scaloni untuk menghadapi tim asuhan STY atau Sintayong dalam pertandingan tanggal 19. Dan kita akan lihat nantinya. Kita menang melawan Palestina, ini yang membuat laga dengan Argentina ini menarik. Apalagi dengan Jordi yang sudah menyatakan siap dan dia mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pelatih ketika harus menghadapi Lionel Messi secara head to head. Dengan saya, Bung Ropan, sampai di sini pembicaraan kita dengan pemain-pemain yang tadinya dianggap tidak akan bermain ya karena masalah-masalah cedera ini, tapi ada angin segar, ada kabar baik bahwa mereka bisa dipakai oleh STY untuk bisa bermain dalam FIFA Matchday. Kita tunggu bersama. Ciao.